habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa akhlaqan karima wa rizqan halalan tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi pada subuh ini kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Dan alhamdulillah telah kita kuasai pelajaran yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Bagian yang pertama pembahasan masalah apa kemarin? Pelajaran pertama. Nah, tentang pembagian kata dan kalimat, dan ada sedikit pembahasan tentang alif dan lam. Pelajaran yang kedua pembahasan tentang kesesuaian dalam jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang masalah jamak taksir. Kita ulang sedikit. Jamak taksir tersebut agak berbeda dengan jamak muzakkar yang salim dan jamak muannas yang salim. Apa perbedaannya? Kalau jamak muzakkar yang salim untuk laki-laki yang banyak secara makna, untuk kita mengenal jamak muzakkar yang salim mudah di segi kalimat. Bagaimana tandanya? Terdapat waw dan nun pada akhir kalimat di ketika rafa. Terdapat ya dan nun di akhir kalimat di ketika nasab dan jar. Mudah insyaallah jamak muzakkar. Kemudian begitu juga jamak muannas yang salim. Alhamdulillah juga mudah untuk mengenalnya. Jamak muannas yang salim pemakaian untuk perempuan yang banyak. Kita mengenalnya dari segi kalimat adalah terdapat alif dan ta pada ujung, adapun pada akhir kalimat di ketika rafa, nasab ataupun jar. Contoh jamak muzakkar muslimuna waktu rafa, nasab dan jar muslimina. Contoh jamak muannas yang salim muslimatun waktu nasab muslimatin, waktu jar muslimatin. Nah, kemudian tentang masalah jamak taksir. Jamak taksir agak sedikit berbeda dari jamak muzakkar yang salim. Kenapa? Karena untuk kita mengenal jamak taksir tidak langsung bisa seperti jamak muzakkar ataupun jamak muannas. Maka untuk mengenal jamak taksir kita harus mengetahui mufradnya. Sehingga tandanya apa? Tanda jamak taksir pecah rumah mufrad. Adapun jamak taksir ini lahirnya dari pecahan mufrad. Nah, kemudian tentang pemakaian maknanya. Jamak taksir terbagi berapa? Terbagi dua. Apabila jamak taksir tersebut bermakna yang berakal, kalau dia laki-laki seperti jamak muzakkar. Kalau maknanya untuk perempuan yang banyak, berarti jamak muannas.
Apabila jamak taksir tersebut tidak berakal, maknanya kepada yang tidak berakal, maka dia hukum sama seperti mufrad muannas. Nah, itu sudah selesai. Jadi sekarang kita masuki bagian yang keempat. Bagian yang keempat, pembahasan yang pertama tentang masalah tarkib, na'at, dan man'un ataupun wasaf. Pembahasan pelajaran pembagian yang keempat tentang tarkib, susunan, na'at, dan man'un. Kemudian juga sedikit dijelaskan tentang masalah isim ma'rifah dan isim nakirah. Kemudian nanti setelah kita mengenal tarkib, na'at, man'un dan tarkib jumlah ismiyah, nanti ada sedikit perbandingan antara jumlah ismiyah dengan tarkib, na'at, man'un. Nah, maka perhatikan baik-baik ini. Ini pelajaran baru, ilmu baru bagi kita. Jadi semakin banyak yang kita pelajari, waktu nanti kita baca kitab, semakin banyak pertanyaan. Nah, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pertanyaan nanti waktu kita belajar kitab. Maka perhatikan baik-baik. Yang sudah dipelajari, dipraktekkan nanti waktu kita baca kitab. Nah, berarti yang pertama tentang masalah tarkib, na'at, man'un. Ini kan belum kita belajar secara detail. Tentang tarkib jumlah ismiyah, mubtada, khabar, sudah kita pelajari secara detail. Ya kan? Bagaimana aturan di tarkib jumlah ismiyah? Bagaimana aturannya? Yang sudah kita pelajari. Harus ada kesesuaian antara mubtada dan khabar. Apanya yang harus sesuai? Jenisnya harus sama, jumlah harus sama. Nah, jenis harus sama, jumlah harus sama. Jenis terbagi 2, muzakkar dan muannas. Jumlah terbagi 3, mufrad, tasniyah, jamak. Nah, berarti sudah kita pahami secara detail tentang tarkib jumlah ismiyah. Nah, jadi sebelumnya fahami dulu makna dari kosakata ini. Muslimun, orang muslim. Muslimun, orang muslim. Mu'minun, orang yang beriman. Makkatun, Makkah. Cuma 3 kosakata ini kan. Nah, yang lain sudah kita belajar di belakang. Nah, berarti pemakaian yang akan kita pelajari yang bersama muslimun, orang Islam, mukminun, orang yang beriman, makkatun, Makkah. Nah, perhatikan baik-baik. Buka telinga selebar-lebarnya biar dapat difahami. Kaidah. Jika pada susunan jumlah ismiyah, yaitu jumlah mubtada dan khabar, harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlah, maka ada susunan yang lain yang hampir sama dengan jumlah ismiyah, yaitu dinamakan susunan, adapun tarkib, na'at, dan man'un. Adapun wasaf dan mausuf. Hanya saja pada susunan na'at dan man'un, kesesuaian antara keduanya ditambah dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Nah, intinya kita telah mempelajari tentang masalah jumlah ismiyah, yaitu tarkib, mubtada, dan khabar. Yang telah kita pelajari di tarkib jumlah ismiyah, antara keduanya harus ada kesesuaian pada jenis dan jumlah. Sekarang ada satu tarkib lagi hampir sama dengan tarkib jumlah ismiyah. Namanya tarkib na'at, man'un. Cuman bedanya na'at, man'un ada tambahan satu lagi pada kesesuaiannya.
Yang pertama jenis sesuai. Na'at man'ut. Jumlahnya harus sesuai. Tambah satu lagi. Harus sesuai ma'rifah dan nakirahnya. Ini cuma ini tambahan yang satu. Tambahnya cuma satu, yaitu sesuai nakirah dan ma'rifahnya. Jumlah ismiyah sesuai berapa? 2. Tarkib dan man'ut berapa? 3 tambah 1. Kalau tarkib mubtada dan khabar, antara mubtada dan khabar harus sesuai 2 hal. Kalau tarkib dan man'ut, antara na'at dan man'utnya harus sesuai 3. 2 sama seperti jumlah ismiyah, 1 lagi harus sesuai nakirah dan ma'rifahnya. Dipahami kira-kira? Apabila man'utnya ma'rifah, na'at juga harus ma'rifah. Ataupun sebaliknya, apabila na'atnya nakirah, man'ut juga harus nakirah. Harus sama-sama. Di jenis harus sama. Jumlah harus sama. Kemudian ma'rifah dan nakirah harus sama. Kalau yang satu ma'rifah, yang satu lagi juga harus ma'rifah. Kalau yang satu nakirah, satu lagi juga harus nakirah. Sedangkan di jumlah ismiyah tidak berlaku tentang ma'rifah dan nakirah ini. Nah, di satu tambahan cuman. Dua-dua sama. Sesuai jenis sama. Sesuai jumlah juga sama. Tinggal tambah satu, yaitu nakirah dan ma'rifah. Nah, berarti insyaAllah tidak sesulit yang kita bayangkan kan. Nah, cuma satu yang kita tambah. Nah, oleh karena tentang masalah isim ma'rifah dan nakirah belum pernah kita bahas, maka hari ini sedikit kita pelajari tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang maknanya tertentu, sudah tertentu. Tadi kan ada 2 isim. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Nah, umum. Nanti apabila kita melihat ada kalimat bermakna masih umum, ada kalimat tersebut nakirah secara makna. Apabila ada kalimat yang kita perhatikan bermakna sudah tertentu, berarti kalimat tersebut ma'rifah. Dipahami? Apa tadi isim ma'rifah secara makna? Isim bermakna sudah tertentu. Isim nakirah yang bermakna masih umum. Nah, itu secara makna. Kemudian untuk mengenal isim ma'rifah secara kalimat pun penting untuk kita pahami. Yang pertama, isim ma'rifah tersebut tandanya salah satunya dia isim alam. Apa isim alam? Isim alam isim pemakaian makna untuk nama orang, adapun nama kota, tempat. Ini lebih detail lagi untuk kita pelajari. Tadi yang sudah kita pelajari isim ma'rifah bermakna sudah tertentu. Kemudian secara kalimat kita fahami isim ma'rifah. Isim ma'rifah tersebut kalimat mengandung makna nama orang, adapun kota. Contohnya Makkatun, Makkah. Nama apa itu? Makkah. Nama kota. Berarti Makkah isim ma'rifah. Ma'rifah, kenapa ma'rifah? Dia sudah tertentu satu tempat. Tempat tinggal kita ini, Pondok Balik. Nama apa ini? Satu tempat. Berarti isim ma'rifah sudah tertentu. Contoh lagi nama orang. Di sini Muhammadun. Isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif dan lam. Ma'rifahnya dengan isim alam. Muhammadun nama orang. Nama orang termasuk isim ma'rifah. Contoh yang lain. Nama kita semua ma'rifah. Nah, berarti apabila kalimat mengandung makna pemakaian untuk nama orang, itu ma'rifah. Untuk nama tempat juga ma'rifah. Nah, karena sudah tertentu maknanya.
Kemudian juga bisa kita tanda isim ma'rifah tersebut dengan masuknya alif dan lam. Tanda isim ma'rifah selanjutnya yaitu masuk alif dan lam pada awal kalimat. Setiap kalimat yang pada awalnya ada alif dan lam di kalimat tersebut namanya isim ma'rifah. Nah, pahami? Nah, dipahami? Isim ma'rifah adalah isim yang bermakna sudah tertentu. Isim nakirah isim bermakna umum. Untuk mengenal tanda isim ma'rifah, nanti kita belajar di kitab, ada 5 nanti. Ada 5 tanda isim ma'rifah. Cuman, untuk pembahasan kita hari ini, 2 saja dulu. Untuk tahapan belajar, kita 2 dulu. Apa tanda segi kalimat? Yang pertama, bermakna tempat ataupun nama orang. Yang kedua, ada masuk alif dan lam. Setiap kalimat yang ada masuk alif dan lam di kalimat tersebut isim ma'rifah. Nah, berarti kalimat yang tidak ada alif lam, contoh baitun, rumah, itu masih umum berarti kan? Baitun. Contoh baitun. Nah, contoh baitun. Baitun. Rumah. Masih umum kan? Berarti isim nakirah. Kemudian kita tambah alif dan lam. Al baitu. Sudah? Ma'rifah. Kalimat yang ada alif dan lam berarti kalimat tersebut ma'rifah. Apabila sudah ada alif dan lam, sudah tertentu berarti rumah itu. Karena ini masih rumah. Kalau sudah ada alif lam, rumah itu. Nah, sudah tertentu rumah yang mana. Sudah dipahami? Dipahami kira-kira? Berarti pembahasan kita pada subuh ini adalah tentang masalah isim ma'rifah dan nakirah. Intinya dari tarkib, na'at, man'un. Ya kan? Antara tarkib na'at man'un dan tarkib jumlah ismiyah cuma sedikit perbedaan. Ya kan? Di mana perbedaannya? Di ma'rifah dan nakirah. Jumlah ismiyah itu jumlah mubtada dan khabar. Harus sesuai jenis jumlah. Tarkib dan man'un harus sesuai jenis jumlah ma'rifahnya, adapun nakirahnya. Apa isim nakirah tadi? Isim yang masih bermakna umum. Apa isim ma'rifah? Isim yang bermakna sudah tertentu. Nah, coba perhatikan di bawah lagi. Maka bisa kita mengubah isim nakirah tersebut menjadi isim ma'rifah. Caranya bagaimana? Yaitu cukup dengan menambahkan alif dan lam. Contohnya bi'run, sumur. Bi'run, sumur. Masih umum kan? Tambah alif dan lam. Al-bi'ru, sumur itu. Itu sumur. Berarti sudah tertentu maknanya. Perbedaannya cuma ada alif dan lam. Tanpa alif lam masih sumur secara umum. Masuk alif lam sudah ma'rifah. Sudah sumur tertentu. Nah, coba perhatikan tabel yang di bawah ini. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah tadi? Mubtada dan khabar. Ya harus sesuai apa saja? Jenis dan jumlah. Contohnya, al-bi'ru amikun. Nah, contoh tarkib jumlah ismiyah. Al-bi'ru amikun. Nah, al-bi'ru
Ami. Al-bi'ru amiqun. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sama dengan jumlah mubtada dan khabar. Berarti maknanya bagaimana ini? Bermula sumur itu yang dalam. Nah, bermula sumur itu yang dalam. Ini mubtada, ini khabar. Al-bi'ru sebagai mubtadanya, amiqun sebagai khabarnya. Peraturannya sah dijadikan sebagai jumlah ismiyah harus sesuai cuma dua. Yang pertama jenis. Kira-kira jenis sesuai nih? Sama-sama muzakkar. Al-biru isim muzakkar, amiqun isim muzakkar. Secara jumlah kira-kira sesuai? Sama-sama mufrad. Al-biru isim mufrad muzakkar, amiqun isim mufrad muzakkar. Sudah benar. Satu lagi hampir sama seperti ini juga, namanya terkib na'at man'un. Perbedaannya na'at man'un tambah satu lagi kesesuaian. Nah, kita perhatikan. Contoh na'at man'unnya. Contoh na'at man'un. Na'at dan man'un. Nah, contohnya yang ma'rifah dulu. Al-bi'ru amiqu. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Nanti belajar kitab sudah ada pertanyaan ini. Al-bi'rul alif lam apa ini? Siapa Kemaria? Kemaria. Al-bi'rul ya. Al-bi'ru amiqu. Ya. Al-bi'ru amiqu. Ini tarkib apa tadi? Na dan man'un. Berarti maknanya sumur yang enggak pakai itu. Karena kalau pakai bermula itu jumlah ismiyah. Ini langsung al-bi'rul amiqu. Sumur yang dalam. Langsung sumur yang dalam. Ini sebagai na'at, amiqun sebagai na'at, al-bi'ru sebagai man'un. Nah, ini contoh tarkib na'at man'un. Sumur yang dalam. Tarkib na'at man'un sah dijadikan sebagai tarkib na'at man'un. Yang pertama harus sesuai jenis. Sama jenis? Sama apa? Muzakkar. Jumlah sama-sama mufrad. Al-biru isim mufrad muzakkar, al-amiqu pun isim mufrad muzakkar. Ada satu lagi tambahannya harus sesuai, yaitu antara ma'rifahnya atau nakirahnya. Ini kira-kira sama-sama nakirah atau sama ma'rifah? Ma'rifah. Ada alif lam kedua-duanya. Al-biru ada alif lam, amiqu juga alif lam. Contohnya, ini contoh ini. Misalnya kita buang alif lam ini. Sumur yang dalam. Masih sah dijadikan sebagai jumlah sebagai tarkib na'at man'un? Tidak sah lagi. Kenapa? Ada satu yang tidak sesuai, yaitu di segi ma'rifah pun nakirahnya. Ini ma'rifah, ini nakirah, tidak boleh. Kalau nakirah dua-dua, atau ma'rifah dua-dua. Kalau ini enggak ada alif lam, ini pun buang juga arti. Nah, biar sama. Kalau nakirah sama nakirah, kalau ma'rifah sama ma'rifah. Sedangkan di tarkib jumlah ismiyah tidak jadi persyaratan antara nakirah dan ma'rifah.